Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Aisytiareni dengan NIM 102200010. Di sini saya akan mempresentasikan pemikiran ekonomi menurut Yusuf Qaradawi. Kali ini kita akan membahas tentang biodata Yusuf Al-Qaradawi. Al-Qaradawi yang dikenal sebagai ulama dan pemikiran Islam yang unik sekaligus istimewa. Beliau memiliki metodologi yang khas dalam menyampaikan suatu risalah Islam. Karena metodologinya tersebut, Al-Qaradawi diterima oleh kalangan barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Nama lengkap beliau adalah Yusuf Abdullah Al-Qaradawi. Ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di desa yang bernama Safat Turab. Ayahnya bernama Abdullah. Beliau adalah seorang anak dari pedagangan sukses Haji Ali Al-Qaradawi. Al-Qaradawi besar, tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga agamis dan berperadaban dengan pertanian sebagai mata penghasilan. Ketika masih kanak-kanak, beliau telah ditinggalkan oleh ayahnya, tepatnya pada usia yang baru menginjak 2 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya dengan penuh kasih sayang dan beliau akui sebagai ayahnya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama, beliau menempuh pendidikan ke Mahatanta yang diselesaikan selama 4 tahun. Yang kedua, beliau menempuh pendidikan tinggi dengan memasuki Universitas Al-Azhar, Kairo untuk mengambil bidang studi agama pada Fakultas Usuluddin sampai mendapat syahadat aliyah. Pada tahun 1952 sampai 1953 dengan predikat lulusan terbaik. Yang ketiga, tahun 1957 Al-Qaradawi masuk pada Ma'had Al-Buhus wa Ad-Dirat Al-Arabiyah sehingga mendapat diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra. Yang keempat, pada tahun 1960 beliau menamatkan studi pada pasca sarjana di Universitas Al-Azhar dengan konsentrasi tafsir hadis. Selanjutnya kita memasuki pemikiran ekonomi menurut Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama yaitu zakat profesi. Mengenai pendapat Al-Qaradawi dalam permasalahan zakat profesi, terdapat kitab yang ditulisnya sekaligus merupakan hasil penelitian disertainya yang berjudul Fikih Al-Zakah. Al-Qaradawi berpendapat bahwa pekerjaan memiliki 2 kriteria berbeda diantaranya. Yang pertama, pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Yang kedua, pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk orang lain, baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh fee yang diberikan dengan tangan. Pendapat Al-Qaradawi yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, sehingga jumlah nisab satmah besaran prosentasenya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahunan. Selanjutnya yaitu konsep pajak. Al-Qaradawi berpendapat bahwa pajak adalah suatu kewajiban yang diterapkan terhadap wajib pajak, yang dimana harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Selanjutnya yaitu riba dan bunga bank. Menurut pandangan Al-Qaradawi bahwa bunga bank termasuk riba yang dilarang oleh syariah. Hal ini terlihat selain dalam buku yang beliau tulis. Bunga bank adalah riba yang diharamkan.
Beliau juga menyanggah beberapa pendapat yang berargumen bahwa bunga bank bukan riba yang dilarang karena tidak termasuk kategori berlipat ganda, serta bunga bank bukan termasuk riba jahiliyah. Pemikiran selanjutnya yaitu ekonomi dan etika. Berkaitan dengan etika bisnis Islam, dalam kekayaannya yang monumental Darul Qiyam wal Akhlaq fil Hadil Islami, Al-Qadwi mendeskripsikan dan memaparkan tentang pentingnya norma dan etika dalam ekonomi, kedudukannya dan pengaruhnya dalam lapangan ekonomi yang berbeda-beda, seperti bidang produksi, konsumsi, dan bidang distribusi. Salah satu pembeda ajaran Islam dengan materialisme adalah bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika, dan kerabat sedarah sedagang dengan kehidupan Islam. Islam adalah risalah yang Allah turunkan melalui perantara Rasulullah-Nya untuk membenahi akhlak manusia. Pemikiran yang terakhir yaitu akad jual beli murabahah lil amil bil al-syirah. Para ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai kebasahan murabahah lil amil bi al-syirah. Ada yang membolehkan dan ada juga yang melarangnya. Salah satu di antara ulama yang membolehkan hukum jual beli murabahah lil amir bi al-syirah yaitu Yusuf Al-Qadwi dalam bukunya yang berjudul Ba'i Al-Murabahah lil Amil bi Al-Syirah kama Tirjihi Al-Masharif Al-Islimiyah dirasah fi dua Al-Nushu wa Al-Qawahi Al-Syari'iyah. Dalam buku tersebut, Al-Qadwi membolehkan praktek jual beli murabahah lil Amil bi Al-Syirah berdasarkan beberapa argumentasinya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.